Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sumarni dari LPTK Universitas Mataram beserta rekan saya Ibu Lia Nur Laila SPD sebagai rekan kerja saya di SDN Cipetir. Di sini saya akan menyampaikan untuk menanyakan terkait tugas LK 2.1, identifikasi masalah serta penyebab dari masalah yang diangkat. Baik Ibu, silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lia Nur Laila, teman sejawatnya Ibu Sumarni yang sedang melakukan PPG dan sekarang sedang melakukan tugas sebagai narasumber. Ya, langsung saja ya Bu. Di sini kan saya ada mengangkat beberapa permasalahan yang saya alami di lingkungan sekolah saya, khususnya di kelas saya. Salah satunya yaitu yang pertama terkait penyusunan perangkat pembelajaran. Permasalahan yang saya angkat itu salah satunya guru belum optimal dalam menyusun perangkat pembelajaran, tidak saling berintegrasi antara komponen satu dengan komponen yang lain. Menurut Ibu, penyebab dari masalah yang saya angkat itu apa ya? Mohon Ibu paparkan. Oke. Mengenai perangkat pembelajaran yang kurang, yang tidak mungkin tidak sesuai dengan apa yang sudah ada, apa yang sudah dipelajari, itu mungkin karena kekurang pahaman guru tersebut dalam dalam penguasaan seperti RPP, terus silabus bahan ajar, LK itu kurang paham seperti apa. Terus karena kan terlalu banyak sekali model-model, banyak sekali metode-metode tersebut mungkin guru tersebut masih kurang pemahamannya, masih kurang keterampilannya dalam melaksanakan hal tersebut. Itu bukan hanya orang lain, saya juga seperti itu, sangat kurang dalam penguasaan hal tersebut gurunya kurang update, kurang tidak mau merubah dari zona nyaman, tidak ingin berubah dari zona nyaman. Jadi sudah zonanya enaknya yaitu dengan cara modelnya, dengan tanya jawab seperti itu, sehingga dalam penyusunan bahan ajar itu masih kurang maksimal seperti itu. Mungkin karena hampir semua guru ya Bu, kalau dilihat di sekolah pasti semuanya belum maksimal karena pasti ada kekurangannya, entah karena hal apapun gitu ya. Untuk permasalahan yang kedua yang saya angkat yaitu terkait penerapan model pembelajaran. Mungkin hampir semua guru juga pasti di setiap pembelajaran menyelipkan untuk kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran. Tetapi ada saja saat penerapan model pembelajaran itu tak kurang maksimal, atau terkadang model pembelajarannya tidak tuntas dalam tujuan pembelajarannya itu tidak sampai. Menurut Ibu, hal seperti itu disebabkan oleh bisa dengan dari pengelolaan waktunya, pengelolaan waktu, intinya mungkin penguasaan guru tersebut terhadap model yang mau diterapkan itu masih kurang, sehingga dalam alokasi waktunya terteter, sehingga kalau model yang namanya model pembelajaran kan ada sintaksisnya itu karena terlalu enjoy dengan satu ini sehingga yang lainnya tidak sampai, mungkin karena itu penguasaan pada model tersebut dan penguasaan alokasi waktunya dalam menyampaikan, dalam melaksanakan model pembelajaran tersebut. Apakah bisa keterkaitan dengan siswa itu bisa mempengaruhi tidak Bu, permasalahan terkait media pembelajaran itu tidak berjalan maksimal? Bisa saja. Siswanya kan kadang-kadang siswa itu kan tidak semua bisa diajak untuk hal tersebut apalagi kelas bawah. Untuk kelas bawah itu kan ada yang belum mandiri, inginnya diayomi untuk kelas bawah itu seperti itu. Jadi sehingga ada kesinambungan, ada keterkaitan antara guru dengan siswa tersebut, dengan kelompok siswa pasti ada keterkaitan.
hampir rata-rata ke waktu ya Bu. Waktu kadang guru udah hafal sintaknya tapi saat penerapan entah lupa karena kondisi siswa yang gaduh, karena kondisi siswa yang sulit untuk diatur, itu akan mempengaruhi. Terus selanjutnya terkait media pembelajaran ya Bu. Mungkin media pembelajaran itu tidak hanya ke buku, tidak hanya lingkungan sekolah, tapi banyak lagi. Tapi di sini yang saya angkat yaitu terkait media pembelajaran, itu terkadang hanya terfokus pada satu media, yaitu entah buku ataupun kalaupun misalnya menggunakan IT hanya PowerPoint tampilannya saja. Itu menurut Ibu untuk hal tersebut, masalah tersebut itu menyebabkan kan tidak berjalan maksimal dalam penggunaan media, meskipun menggunakan media tapi tidak maksimal. Hal yang lain yang menurut Ibu penyebab dari masalah terkait penggunaan media pembelajaran itu seperti apa? Untuk media, kenapa guru kadang-kadang tadi tidak update terhadap perkembangan zaman, sehingga karena yang itunya medianya karena sudah ada buku, sehingga lebih menggunakan buku ketik. Apalagi siswanya tersebut kan ada, kamu lagi di sini ketika ke kelas bawah mereka menggunakan media, anak tuh minta, Bu, kapan belajarnya? Gitu. Padahal kita sedang menerangkan, sedang belajar, sedang menjelaskan seperti apa. Ini karena belum keterbiasaan ya, karena belum terbiasa siswa tersebut dengan menggunakan media yang lain. Biasanya buku, menulis itu media yang istilahnya yang udah terdahulu gitu ya. Jadi anak tuh belum karena atau mungkin juga karena gurunya sendiri belum bisa maksimal, sehingga tidak ada ketertarikan dari siswanya gitu ya. Seperti itu. Jadi ya gurunya memang belum maksimal, terus siswanya tersebut karena terbiasa dengan hal-hal yang sudah terdahulu gitu ya, belum jadi kurang tertariknya kurang terhadap media tersebut, itu media yang kita gunakan. Atau betul tadi karena kita hanya PowerPoint aja, tidak berupa benda yang bergerak gitu ya, tidak berupa benda bergerak. Karena kadang-kadang siswa itu menyukai benda-benda yang bergerak, lebih visual ya, karena kan berbeda-beda siswa itu, ada yang visualnya, ada yang audio gitu kan, ada juga audio visual. Karena memang belum terbiasa, mungkin ada menjadikan kendala dengan media tersebut, yang gurunya nggak terbiasa, ya gurunya juga belum terbiasa, jadi menjadi sebuah kendala. Jadi intinya disebabkannya karena kebiasaan kita dengan media-media yang sudah ada, entah buku, kalaupun lingkungan saya tidak mengeksplor ke hal-hal yang lebih inovatif, yang lebih kreatif. Jadi untuk menerapkannya juga ke siswa butuh waktu yang lama ya, karena kadang siswa itu melihat video disangkanya dia itu sedang menonton, padahal kita sedang belajar. Ya, Bu. Untuk selanjutnya terkait bahan ajar ya Bu, di sini saya mengangkat karena kebanyakan guru itu hanya mengambil satu sumber, buku saja, buku paket atau buku guru atau buku yang disediakan di sekolah, padahal banyak sekali bahan ajar yang disediakan. Menurut Ibu penyebab dari permasalahan guru yang hanya menggunakan bahan ajar satu sumber itu karena apa di sini? Bisa juga karena kita punya pola pikirnya ribet, banyak buku padahal mungkin bukan ribet, kita belum membaca, cuman pemikirannya sudah berpikir ribet, yang itu kok sama aja gitu ya, jadi udah aja satuin, padahal sebenarnya dengan beberapa sumber maka akan beberapa pengetahuan itu akan lebih banyak gitu ya. Cara menyampaikan ke siswanya juga akan berbeda gitu dengan berbagai sumber. Mungkin dengan berbagai sumber, dengan itu siswanya juga akan lebih tertarik, berarti guru ini lebih menguasai gitu ya. Cuman itu lagi karena kita mindsetnya mindset kitanya udah males, udah toh sama aja gitu ya. Akhirnya yang dipakai untuk bahan ajar itu ya
hanya dalam satu buku saja, seperti itu. Ya. Kalau misalnya disebabkan masalahnya guru itu kan kita kan bisa menggunakan bahan ajar itu entah dari di lingkungan sekolah atau mengeksplor permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Menurut Ibu, kenapa sih guru itu terkadang ya enggan untuk mengeksplor bahan ajar yang ada, jangan jauh-jauh yang ada di lingkungan sekolah? Karena keengganan itu berasal ya mungkin dari situasi kondisi dari sekolahnya, bisa dengan jumlah siswa yang banyak, akhirnya ada ketakutan kalau ada kegiatan di luar itu tidak ada sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu ya, atau juga karena memang guru tersebut mempunyai tidak mau keluar dari zona nyaman yang sudah nyaman di dalam kelas, padahal sebenarnya kan sebagai bahan ajar itu bisa lingkungan gitu kan ya, karena apalagi lingkungannya seperti lingkungan jalan gitu kan ya, apalagi kelas-kelas bawah itu takutnya beresiko seperti itu. Terus bisa lagi padahal bisa juga dengan bahan ajarnya itu seperti di kelas kita dagang lah atau apalagi seperti itu. Kesannya tuh kalau untuk ini seperti mungkin nggak mau ribet, tidak mau ngambil resiko itu, jadi akhirnya ya udahlah dijalanin aja, padahal siswa mungkin akan lebih senang apalagi kuliah yang dekat-dekat. Ini dia penyebabnya karena punya guru itu tidak mau membuka diri dengan zona nyamannya, padahal sebetulnya ya menurut tadi yang Ibu katakan tidak harus ke hal yang jauh, lingkungannya saja bisa jadi. Ya Bu, baik, mungkin itu saja untuk yang saya tanyakan terkait penyebab masalah yang berhubungan dengan identifikasi masalah yang saya angkat. Semoga apa yang Ibu utarakan tadi bisa menambah jawaban-jawaban saya terkait penyebab masalah untuk menambahkan dalam tugas saya terkait eksplorasi penyebab masalah. Terima kasih untuk waktunya, semoga ada manfaat untuk saya, kemudian untuk Ibu juga. Sudah menggabung. Terima kasih. Mudah-mudahan juga itu bukan hanya bermanfaat buat pemain, tapi juga dengan saya, karena itu kan pengalaman saya sendiri ya. Mudah-mudahan saya bisa lebih memperbaiki dalam hal pembelajaran, sehingga pembelajaran dalam kelas itu bisa maksimal. Masih mungkin itu saja wawancara saya dengan teman sejawat terkait penyebab dari masalah-masalah yang saya angkat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.